Apakah Quran itu adalah bagian dari Allah? Iya, itu bagian dari Allah. Oke, bisa saya katakan itu tetap Allah? Tidak. Loh, karena itu bagian dari Allah. Bagian dari Allah itu adalah Allah. Masa Enggak, itu bagian dari perkataannya Allah dari bukan Allah? perkataan dari Allah. Iya, kan kata kamu bagian. Lah kamu bayangkan aja, dia membagi dirinya menjadi buku, menjadi firman, kan gitu. Ya Nah, berarti kalau berarti bagian dari Allah itu berarti Mbak Allah. salah dong. Sekarang Mbak saya bilang tanya, tadi kalau firman bagian bukan dari bagian. tubuhmu, sekarang saya tanya, kalau bagian dari tubuh manusia, manusia tidak. Di tubuh manusia. Loh itu logika, Bang. Kamu dari tadi stromen, tahu arti stromen? Enggak. Logical fallacy. Apa? Sesat berpikir. Gini, Iya, Mbak jangan tadi yang menunjukkan kamu bilang, tuh sesat berpikir dari tadi. bukan Mbak tadi yang bilang Saya bahwa ngikutin narasi mengatakan firman itu bagian dari Allah. Ya berarti Quran ini adalah Allah. Kenapa? Karena firman Allah bagian dari Allah. Dalam video ini, Agatha memberikan jawaban yang tegas, jelas, dan berdasarkan Alkitab untuk menjawab pertanyaan Muslim. Apakah ada ayat di Injil yang secara jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tonton sampai selesai, karena jawaban ini bisa membuka wawasan dan memperkuat iman. Halo, Baidaf. halo, Ya, silakan Baidaf. Ada yang mau ditanyakan? halo. Iya, ada Bang. Apa nih yang udah bahas nih? Oke. Anda nggak ada yang mau dibahas? Oke, saya Enggak, turunin aku ya. mau nanya. Oke, silakan. Ada nggak di Injil itu yang menyatakan bahwa kan dari tadi Yesus ini Tuhan. ngebahasnya klaim ya, klaim bahwa Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Ada nggak di Bible itu, di Injil itu yang ayatnya memang benar-benar menyatakan bahwa Yesus itulah seorang Tuhan? Tuhan itu seorang ya? Maksudnya zat Tuhan. Gimana? Jangan Oke, Oke, coba ada nggak? diulang lagi pertanyaannya ya. Oke. Ada Bang. Ya. Yohanes 8 ayat 58. Yang berbunyi, Oke. Sebelum Abraham jadi, aku adalah sang ada. sang ada itu apakah dapat dinyatakan Sang ada sebagai yang dimaksud itu adalah keberadaan ilahi. Itu. Sang ada itu adalah keberadaan ilahi. Lalu di ayat yang lainnya juga dikatakan, akulah hidup, Zoe. Hidup yang bukan bio, tetapi Zoe. Zoe yang adalah hidup ilahi, bukan hidup yang fana seperti bio atau makhluk hidup. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. oke, ya itu tergantung pemahaman masing-masing dalam menafsirkan sebuah kalimat mungkin ya. Saya tidak menafsirkan, tetapi itu apa ya? Definisi kata. Zoe itu hidup ilahi. Kalau bio ini karena ini bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu sangat-sangat detil ya. Dia bisa membedakan mana hidup fana dengan hidup yang adalah Allah kekal. Itu Zoe itu dalam transliterasi Yunani itu adalah hidup keilahian. Bio itu adalah hidup dari makhluk yang hidup fana itu. Jadi bukan penafsiran, tetapi ini definisi kata. Oke, bisa dapat diterima. Gini, bagaimana pendapat kakak sendiri mengenai, bukan pendapat sih, ya penafsiran kakak lah, Trinitas, Isa, Bapa Allah, dan Roh Kudus. Bagaimana seorang Tuhan bisa memiliki Bapa? Bukan seorang Tuhan.
Jadi narasinya jangan seorang Tuhan, sang Tuhan sang atau Tuhan, Tuhan itu aja langsung. oke, Tuhan memiliki Tuhan yang lebih berkuasa. Oke, pertanyaannya apa? Ya, Yesus sebagai anak bagaimana bisa memiliki Bapak yang lebih berkuasa darinya? Oke, narasi itu dari mana? Bapak yang lebih berkuasa darinya itu narasinya dari mana? Adakah narasi Banyak itu dalam kitab suci saya? Saya banyak saya tidak bawa narasi orang yang tidak mengerti Alkitab, tetapi langsung aja dari kitabnya. Ada ya dasarnya. karena saya bukan Kristen, jadi saya tidak mengetahui isi dalam kitab secara keseluruhan. Cuman kan dari tadi itu penafsiran masing-masing ya gitu ya, penafsiran kalimat dan segala macam. Bagaimana ada Tuhan memiliki Bapak yang dalam artian anak dan Bapak itu kan memiliki level yang berbeda. Kamu narasi dari mana anak dan bapak punya level yang berbeda? Ya, itu kan Pemahaman apa itu yang mengatakan bapak gini. dengan anak level berbeda? Levelnya apa emang? Ada yang bilang Misalnya ya, bahwa anak gini kucing, Kak, gini. bapak Gini. kucing. Uh-uh. Level apa yang membedakan antara bapak kucing dengan anak kucing? Sama-sama kucing. Jelas dari Kecuali statusnya aja beda beda. kodrat. Misalnya kodratnya manusia, bapaknya kucing, ini manusia. Nah, mungkin levelnya berbeda. Kenapa? Karena kucing dengan kucing itu setara. Gini, yang saya pernah baca adalah bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Anda membenarkan itu apa enggak? Itu dasar iman kami. Ya, Yesus itu adalah firman Tuhan kan. Berarti Yesus adalah bagian dari Bapa Allah itu kan? Bukan bagian. Bagaimana dikatakan firman itu adalah bagian dari Tuhan, sementara Tuhan itu cuma satu, tak terpisahkan. Kalau yang namanya bagian, itu sesuatu yang dipisah-pisah. Sementara firman itu tidak pernah terpisah dari Sang Bapa. Iya. Jadi itu bukan narasi bagian, karena tidak ada dalilnya. Firman itu kan adalah bagian dari Bapa kan? Bagian sesuatu yang keluar dari Bapa. Bukan bagian. Firman itu adalah realita yang satu di dalam Bapa saling mendiami. Jadi Bapa mendiami firman, firman mendiami Bapa. Jadi itu satu realita yang saling mendiami. Jadi nggak ada level di situ dan tidak terbagi-bagi. Makanya saya tidak, di Alkitab pun tidak ada yang mengatakan Bapa, anak, firman itu bagian dari Bapa. Nggak ada. Terus kenapa harus disebut? Enggak, gini, kalau misalnya memang itu, kenapa harus disebut anak dan bapak? Iya, diperanakan artinya dikeluarkan. Kayak pikiran saya ini kan sering saya keluarkan. Dikeluarkan tapi tetap di dalam diri saya. Diutus. Ya, dikeluarkan itu adalah diutus. Nah, itulah firman tadi. Berarti firman tanpa meninggalkan pikiran saya. Oke, begitu suara saya utus keluar ke tempat kamu, suara saya kan nggak habis, tetap satu di dalam saya dan juga keluar ke tempat kamu. Jadi bagaimana dikatakan bagian? Karena tidak pernah habis. Perkataan saya ini nggak pernah habis. Nggak bisa dianalogikan kayak gitu karena apa? Suara dan makhluk itu adalah sesuatu yang berbeda. Suara itu tidak ada fisiknya, sedangkan makhluk yang kalian bilang bagaimana kamu mengatakan? Oke, kalau kamu mengatakan suara itu tidak ada fisiknya, ya, bahkan suara aja tekanannya itu bisa dihitung. Itu sesuatu yang materi. Ingat ya, sesuatu yang sifatnya materi. Gini, materi itu, mbaknya nggak bisa menganalogikan suara itu sebagai firman. Masa dibandingkan sama makhluk Tuhan Yesus, suara itu ya kan beda dong. Soalnya suara itu tidak ada fisiknya yang bisa kita pegang, yang bisa kita Abang ngerti arti analogi nggak? Ya analoginya tapi nggak sesuai, Mbak. Oke, silakan kasih analogi yang sesuai, silakan. Nah gini, berarti kalau firman itu kan Mbak tadi mikirnya sebuah suara gitu kan? Iya nggak?
suara itu kan tidak ada sesuatu fisiknya yang bisa kita lihat, bisa kita pandang, bisa kita look up. Kamu jangan stromen, kasih dulu analogi yang tepat. Ya, Kamu tidak nih ada yang bisa dianalogikan lagi-lagi dengan kamu itu oke. dengan pemikiran Jadi kalian tidak itu nggak ada yang bisa dianalogikan. Karena itulah yang Mbak bilang tadi, dikeluarkan. Nah, itulah utusan. Utusan itu adalah sebuah bagian dari Bapa Allah itu tadi. Oke. Sedangkan Jadi kalian jadi tidak kalau menerima kamu bahwa firman itu sebuah oke. bagian. Kalau begitu Quran itu adalah bagian dari Allah. Adalah perkataan dari Allah yang diturunkan Oke, wahyu karena kepada perkataan Nabi. itu adalah bagian dari Allah. Apakah Quran itu adalah bagian dari Allah? Iya, itu bagian dari Allah. Oke, bisa saya katakan itu tetap Allah? Tidak. Loh, karena itu bagian dari Allah. Bagian dari Allah itu adalah Allah. Masa Ya, itu bagian dari perkataannya Allah dari bukan Allah? perkataan dari Allah. Iya, kan kata kamu bagian. Lah kamu bayangkan aja, dia membagi dirinya menjadi buku, menjadi firman, kan gitu. Ya berarti Nah, kalau berarti bagian dari Allah itu berarti Allah. Mbak salah dong. Sekarang Mbak saya bilang tanya, tadi kalau firman bagian bukan dari bagian. tubuhmu, sekarang saya tanya, kalau bagian dari tubuh manusia, manusia tidak di tubuh manusia. Loh itu logika, Bang. Kamu dari tadi stromen, tahu arti stromen? Enggak. Logical fallacy. Apa? Sesat berpikir. Ini Iya, Mbak jangan tadi yang menunjukkan bilang. kamu tuh sesat berpikir dari tadi. Bukan, Mbak tadi yang bilang Saya bahwa ngikutin narasi mengatakan firman itu bagian dari Allah. Ya berarti Quran ini adalah Allah. Kenapa? Karena firman Allah bagian dari Allah. lah Coba berarti kamu nggak sesuai cari, dong coba dengan kamu perkataan cari, Mbak tadi bahwa coba kamu firman bukan cari di bagian dari Allah. Google firman Allah itu. Coba cari di Google firman Allah itu kodratnya apa? Makhluk atau holik? Cari, silakan cari. Biar kamu tahu. Kamu harus HP tahu juga juga nggak sifat-sifat Allah. Sifat Allah, salah satu sifat Allah itu adalah kalam. Nah, kalam itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi atau kekal. Karena paham. ya, Ini, karena yang kekal. Sekarang saya tanya kamu, kalau Quran ini sifatnya kekal, ada berapa yang kekal? Bagaimana? Macet. Jangan macet dong. Bagaimana? Oke, firman Allah yang adalah bagian dari Allah, ini sifatnya kekal atau tidak? Dia tidak kekal abadi selamanya, tapi dia sesuai dengan masanya sampai akhir zaman. Dia tidak kekal. Dia Serius. tidak kekal, tapi dia ada masanya. Itulah masanya yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya sampai akhir zaman. Berarti ada sesuatu yang tidak kekal bagian dari diri Allah, yaitu firman-Nya. Begitu toh? Iya, karena ada masanya. Berarti Allahmu sempat tidak kekal. Kenapa? Karena bagiannya ada yang tidak kekal. Tidak, bukan Setuju. seperti itu. Karena hukum yang diadakan di dunia itu ya udah sampai di dunia. Yang Oke, bagaimana apa- itu adalah jalan untuk kita sampai ke dunia akhirat tadi. Oke. Ketika firman Allah ke dunia, ya Gini, kan, saya tanya, diutus ke apakah dunia. firman-firman yang Alkitab itu juga kekal sampai Alkitab saya ini bukan firman. Alkitab saya ini tulisan tentang firman. Bukan firman. Firman itu adalah Yesus. Kitab suci saya ini bukan firman. Oke, gini. Injil adalah tunggu Oke, dulu. Ini kita luruskan kalau dulu. Kita kamu bahas apa mengatakan dulu nih? ini, Kita bahas ini dulu lanjut apa nih? lagi. Oke. Iya, ini kita lanjut lagi ya. Kamu tahu 20 sifat Allah? 20 sifat Allah di Anda apa saya? Loh kamu, di dalam iman kamu Kalau cuma di ada 20 saya sifat Allah. 99. Itu Asmaul Husna. Coba Asmaul dicari Husna lagi. adalah sifat-sifat Allah. Oke, Nama-nama wujud Allah. itu sifat Allah tidak? Wujud tidak sifat Allah. Aduh Tuhan. Kalau wujud bukan sifat Allah, berarti Allahmu tidak ada. Allah itu Nah, tidak. karena arti wujud itu ada. Kalau kamu mengatakan Allah itu tidak punya sifat wujud, ya sudah, kita tidak usah membahas dia. Kenapa? Tidak ada. Terima kasih. Gini,
yang saya maksud itu wujud fisiknya yang seperti apa itu Loh, jika kamu tidak ada. makanya saya bilang, kamu belum mengerti imanmu, tapi kamu sudah bernarasi secepat itu. Dipikirkan dulu. Oke, luruskan lagi. Apa lagi yang mau Sifat dibahas? Allah yang pertama itu wujud, Bang. Googling dulu. Dari tadi saya bilang, googling dulu sifat Allah apa. Ini nggak bisa soalnya saya pakai satu HP. Gimana ya? Boleh. Nggak apa-apa, saya tungguin, Bang. Teman-teman jangan lupa tap-tap terus ya. Tap-tap ya, biar aman damai sentosa ya. Lanjutin aja, Bang. Gak apa-apa, Bang. Oke. Apa, Bang? Silakan. Apa? Sifat-sifat Allah apa? Coba baca. Wujud kidam. Wujud kan? Nah, Bang ini belum belajar agama Islam berarti ya. Ya terus apa yang mau diperdebatkan apa nih? Coba wujud kan? Wujud, kidam, bako. Kamu sampai menemukan namanya kalam di situ. Ada kan? Salah satu sifat Allah adalah kalam. Nah, itulah firman. Iya, benar. Ya, oke. Coba kamu cari lagi di Google. Sifat-sifat Allah itu, atau kamu mau jawab ya, sifat Allah itu bako atau tidak? Iya, kekal. Kekal. Berarti firman itu kekal, Bang. Jadi jangan dibilang nggak di situ kekal. disebutkan bahwa firman itu kekal. Coba googling lagi. Apakah firman Allah kekal atau tidak? Wujud kidam bako. Tidak ada yang mengatakan bahwa firman itu benar-benar kekal, itu tidak ada. Oke. Serius, coba. Apakah kalam Allah itu kekal? Kamu tahu nggak, kalam itu ada dua, kalam lapsi dan kalam nafsi. Belum belajar ini juga dalam iman Islam? Kalau di Kristen ada. Saya tanya kamu udah belajar belum sampai ke situ? Ada yang namanya kalam nafsi, ada yang namanya kalam lapsi. Kalam nafsi itu sifatnya apa? Kalam lapsi itu sifatnya apa? Belum belajar ini, Bang? Saya tanya di Kristen ada nggak kayak gitu? Saya tanya di Kristen ada nggak kayak gitu? Di Kristen tuh bukan Islam, beda. Ya kalau gitu kenapa harus yang Kristen membahas yang di Islam? Nah, karena kamu tidak tahu kalam itu sifat Allah dan itu adalah kekal, sifat-sifatnya Allah. Masa kamu sampai sini aja nggak tahu kalamnya Allah mau nggak kekal? Serius? Kamu Islam berapa tahun? Gini, ya maksudnya gimana? kenapa? Saya tanya di Kristen ada nggak kayak gitu? Apa? Tentang kekal abadi tadi. Oh, oke. Ada. Ya, terus gini, yang mau kita debatkan apa?
Kamu Kenapa mau nanya bertanya apa? seperti itu? Loh, karena gini Bang, kamu menanyakan tentang iman saya jelaskan iman saya, tapi kamu kan selalu stromen. Kamu mengatakan begini tidak relevan, begitu tidak relevan. Saya minta relevansi dari kamu nggak bisa Oke, menjawab. sekarang saya mau bertanya deh. Tentang Silakan. Injil boleh nggak? Silakan, boleh. Oke. Kamu bilang Injil tadi itu bukan firman Tuhan? Bukan, Yesus itu firman Tuhan. Oke, Yesus adalah firman-Nya. Sedangkan, oke, berarti tunggu, firman itu adalah Yesusnya ya, gitu ya. Dan Injil itu apa tadi pengertiannya? Yang kamu bilang tadi bahwa cerita tentang firman. Bukan, kesaksian tentang firman. Kesaksian tentang firman. Oke, berarti Injil itu sendiri bukan langsung dari Yesusnya kah? Injil itu Yesus itu. Lah, tapi adalah kesaksian. Kesaksian kan berarti dari orang-orang yang ada melihat Yesus. Iya, kesaksian orang-orang yang melihat Yesus yang adalah Injil itu. Ya berarti bukan langsung dari Yesusnya kah? Kamu menyaksikan saya, terus kamu tuliskan. Yang kamu saksikan itu yang kamu tulis. Berarti yang kamu tulis itu kan tentang saya. Ya berarti kan saya yang tulis gitu ibaratnya kan. Iya, tapi yang kamu tulis kan tentang saya kan. Ya, tapi nah, yang ditulis para nabi itu, ya tentang Yesus. Yang ditulis berarti para kan belum rasul tentu kebenarannya kan? Kamu tahu kesaksian nggak? Ya tahu kesaksian, tapi ya, kan bukan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka saksikan itu yang mereka tulis, Bang. Nggak semua manusia ini pembohong kayak kamu. Saya nggak ada bilang saya. Karena kamu bilang kan gini, belum tentu kebenaran. Lu udah disaksikan kok nggak kebenaran. Kamu nih lagi lihat saya nih gini ya. Lihat contoh ya. 2.000 orang di sini ngelihat saya lagi ngusap mata saya. Itu bukan kebenaran. Ini kebenaran, Bang, nyata. Ini kan kebenaran. Bener nggak saya ngusap mata saya? Ini banyak yang nengok ini. Ini kebenaran. Nah, inilah yang dituliskan. Contoh si Messi nulis, Agatha jam sekian ngusap matanya. Itu kebenaran. Ya benar-benar terjadi. Masa kamu nggak ngerti arti kebenaran, Bang? Berarti yang kalian ikutin Injil itu, yang kalian baca, yang kalian pedomani itu bukan berasal dari Yesus. Bukan dari Yesus langsung, bukan dari ajaran tentang Tuhan. Jadi apa yang disaksikan orang-orang itulah yang mereka tulis tentang Tuhan Yesus. Yang ditulis Musa itu Yesus, yang ditulis yang ditulis Daud itu Yesus. Nah itu, jadi semua itu disuruh Tuhan Yesus untuk dituliskan. Tuliskan apa yang kamu lihat. Tuh, tentang aku. Begitu. Ya berarti bukan langsung dari Tuhan. Makanya saya bilang ini tuh bukan firman. Firman itu Yesus. Ini tulisan atau kesaksian tentang firman. Kamu dari tadi berarti tapi nggak nyambung deh. Bukan gini. Masa kalian mengikuti tapi nggak paham. Berarti yang kalian ikuti adalah yang nabi-nabinya itu, bukan Tuhan kalian sendiri. Yang kami ikuti ya Yesus, karena yang ditulis nabi itu Yesus, bukan tentang dirinya. Nabi Musa itu menuliskan tentang Yesus. Rasul Paulus itu menuliskan tentang Yesus, bukan menuliskan dirinya. Emang kau kira nabi itu ngasih kesaksian dirinya? Bukan. Kesaksian tentang Yesus. Anda nggak ngerti nih, Bang? Masih belum paham ini? Oke. Kesaksian dari nabi atau muridnya? Nabi. Kesaksian mereka tentang Yesus. Kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus, Bang. Tuhan. Jadi, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka lihat, itulah yang dituliskan. Karena apa? Tuhan menyuruh, tuliskan apa yang kamu saksikan. Karena Tuhan itu
benar-benar ada eksistensinya, Apakah ada bukan benar-benar katanya. ayatnya yang bahwa Tuhan kalian itu menyuruh bahwa tuliskan apa yang Banyak, banyak banget. kenapa tidak dari Tuhannya langsung? Lah itu kan Tuhannya yang nyuruh. Jadi Bang gini Bang, Tuhan itu kan nyuruh orang menulis tentang dia supaya orang-orang yang belum melihat, belum menyaksikan itu percaya, karena dengan kesaksian lah orang percaya. Ngerti nggak? Kamu aja kalau ke pengadilan ngomong ayam aku dicuri sama si Anu, harus ada saksi Bang. Itu hukum, namanya hukum itu gitu Bang, ada kesaksian. Paham nggak? Nah, gitu. Jadi yang namanya hukum itu tidak boleh cuman dari satu pihak. Itu loh. Jadi ada saksi, itu yang disebut kebenaran. Kebenaran itu bisa dibuktikan. Bukan cuman omong Ya udah, nggak kosong. apa-apa. Berarti dengan pemikiran masing-masing. Pemikiran saya seperti itu, ya, bahwa Kamu tahu nggak arti mungkin hukum nggak? nggak Kamu tahu gini. arti hukum nggak? Gini, berarti dengan pemikiran kalian sebagai orang Kristen bahwa kesaksian yang dituliskan di dalam Injil itu adalah memang arahan dari Sang Yesus tadi, bahwa inilah yang harus kalian kerjakan, yang ditulis oleh yang lain-lain gitu kan istilahnya kan. Nah, sedangkan kalau dalam pemikiran saya sendiri bahwa berarti kalian tidak langsung mengikuti ajaran dari Yesusnya, tapi dari orang-orang yang Kalau menulis Tuhan Injil Yesus itu tadi. nyuruh, kasihilah sesamamu, itulah yang ditulis. Perintah Tuhan Yesus, kasih sesamamu. Kan itu kesaksiannya. Aduh Bang, ini masa harus saya jelasin lagi Bang? Tuhan Yesus itu Enggak, saya paham nyuruh, apa yang kamu maksud. Saya Ah, paham apa yang terus kamu maksud. gimana sih kamu nih? Gimana bahasa Indonesianya? Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih Bang? Paham. Ngerti bahasa Kalau Indonesia kan? saya nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak mungkin kita saling ngobrol kan. Karena gini Bang, banyak orang bisa bahasa Indonesia tetapi dia tidak mengerti. Sama Banyak. gini juga, banyak orang yang bisa bersaksi, tapi kita nggak tahu itu palsu apa benar. Nah itu makanya perlu kesaksian orang lain untuk membuktikan kesaksiannya. Kalau satu orang itu tipu. Bagus, good. Jadi kesaksian Musa itu didukung dengan kesaksian Nabi Nathan, didukung kesaksian Nabi Daud, didukung oleh Rasul Paulus, Nabi Yohanes. Jadi kalau satu orang memang betul Bang. Saya curiga itu memang penipuan Bang, entah pun itu karang-karangan dia. Itulah sebabnya ini dikatakan kitab kesaksian para nabi dan para rasul, bukan satu orang. Jadi Ya, semua gini, saya mau nanya. nabi-nabi ini banyak menuliskan, tetapi satu tentang Yesus yang utuh gitu loh, menceritakan tentang perintah-perintahnya, nubuatan-nubuatannya, dan ini semua Kamu tahu ya, nggak berapa lama sampai membentuk Injil itu suatu tertulis? kesatuan. Ya, Apa? kamu tahu nggak berapa lama Injil itu sampai dibukukan sebagai Injil? Yesus itu Injil Bang. Ingat ya, Yesus itu Injil. Gimana Paham nih? tidak? Dari tadi Yesus saya itu bilang Injil. dari tadi Yesus itu Injil loh. Nih Apakah makanya Yesus saya itu bilang, buku? Abang, sejak kapan Injil artinya buku? Yang Saya kamu tidak tahu pernah kitab mengatakan. Injil. Ya gini, Makanya yang dari tadi saya bilang nih. Nih kamu baca, Ya, gini, kamu Kak. baca. Ini apa Gini. tulisannya? Alkitab. Kitab Bang, kitab-kitab, Injil ya Jadi Injil beda. Injil Dalam itu beda iman ya. Islam. Injil sama kitab itu Saya beda kasih ya. tahu, dalam iman Islam mengira bahwa Injil itu adalah buku. Salah. Injil itu adalah firman itu. Itulah Yesus kalau dalam iman kami. Makanya kalian udah salah paham sama kami. Terus sok keras gitu. Ya, jadi beda Bang. Sejak kapan Injil itu dinamakan buku? Bukan, nggak ada Bang. Nah ini, makanya nanya sama orang Kristen biar nggak salah paham. Ya kan saya Bagus nanya kan? tadi. Iya, nanya. tapi masalahnya kesalahpahaman kamu udah dinarasikan sama Tuhan kamu. Itu
sudah terdoktrin dalam kalian bahwa mengatakan Isa diberi Injil. Nah ini makanya kalau nggak tahu iman Kristen, ya mohon maaf ya. Saya Nggak nggak ada tahu lah bilang. aku Tuhan kamu ini entah ngerti entah enggak ya. Saya nggak ada Ya, bilang setidaknya bahwa kalau tidak Tuhan tahu, itu ya memberi jangan kepada Isa ngomong. Injil. Saya nggak ada yang bilang seperti itu. Saya nggak ada yang bilang bahwa Tuhan memberikan Isa Injil, tidak ada. Makanya saya tanyakan Anda tadi, Islam toh? apakah Anda Islam kan? Anda Islam kan? saya Islam? Iya, di dalam Quran Anda dikatakan gitu. Isa dikasih kitab. Nggak ada seperti itu. Iya, ada Isa kalau Anda dikasih nggak kitab menarasikan nggak itu, ada. dunia tahu. Nggak ada, boleh dicari, boleh di Google. Nggak ada bahwa Allah itu menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, itu tidak ada. Oh, jadi menurunkan apa? Ya, tidak ada Injil, tidak ada menurunkan Nggak apa-apa Injil. kalau abang ini kayaknya bukan Islam dia ini menyangkal. Nggak apa-apa bang, aman. Ada lagi yang mau ditanya bang? Nggak apa-apa. Terserah, dengan pemikiran masing-masing dan keimanan masing-masing lah ya. Tapi menurut saya keimanan saya memang tidak, Allah itu tidak menurunkan Injil untuk Nabi Isa, tapi memberikan wahyu yang harus diberikan, didakwahkan kepada umatnya. Apa tuh? Abang belum pernah baca Al-Maidah ayat 46 ya? Belum pernah baca Quran ini? Gini, apa coba? Oke, ya ini jelas-jelas menurunkan Injil ya. Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab suci yang sebelumnya yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya. Bacalah dulu bang Quranmu bang. Makanya saya bilang kamu jangan terlalu jelas banget menyangkalnya bang. Al-Maidah 46 nanti mungkin bisa jadi referensi kamu catat dulu. Gitu. Oke. Seru banget. Iya. Abang ini Islam gak sih? Jangan-jangan abang nyamar ya? Enggak. Ini ada yang bilang typing di bawah. Nih abang ini sebenarnya bukan Islam, dia oten nyamar. Nggak ada ya, gue nggak kenal dia loh. Nggak ada. Dia. Oke, ini saya tanya sekali lagi. Abang Muslim. Ada abang beragama. Nah, gue nggak kenal seriusan. Ngapain gue setting-settingan? Ini dibawa anu aja lah, dibawa. Iya. Fun aja lah, debat-debat tapi fun aja lah gitu. Santai. Ya, ada lagi mungkin yang mau abang saya tanya. mau nanya lagi tentang babi. Wow, itu makanan kesukaan orang apa sih rasanya? Nah, gini. Nggak bisa saya deskripsikan itu, Bang. Oke, saya pernah membaca bahwa ada 2 ayat yang ada di Alkitab Injil itu yang sangat kontradiktif tentang babi ini. Saya lupa ayatnya apa karena saya bukan Kristen, jadi saya tidak begitu menghafalnya kalimat, tapi ada dua ayat yang kontradiktif bahwa yang satu mengatakan babi itu haram, tapi yang satu lagi mematahkan babi itu haram. Nah, bagaimana penjelasan dari kakak? Siapa yang mengatakan? Oke, saya butuh contoh ayat yang mengatakan kontradiktif satu dengan yang lagi. Mungkin boleh lah. Yang satu mengatakan haram, yang satu lagi mengatakan bahwa segala satu lagi itu ya. Cari aja nggak apa-apa. Yang baik dimakan. Ya Allah, gue jerawatan, Cok.
Ini ya untuk yang typing di bawah, tolong tap ya. Tap. Oke, tap. Dari Google ayatnya itu Imamat Mm-mm. 11 ayat 7. Terus kontradiksi dengan Markus berapa? 7:19. Apa? Yang kontradiksi yang mana? Yang bilang kitabku aja nggak kau pahami terus mau menarasikan kitab orang. Enggak, ini kan mempertanyakan, ya kan? Oke, coba baca Boleh dulu kan kontradiksinya di mempertanyakan, mana. Nggak apa-apa, nggak usah didengerin yang bawah. Kontradiksinya yang mana? Oh sayang, jatuh. Yang di bawah santai ya. Itu bahwa ya di Imamat itu secara arti melarang babi itu dimakan karena berkuku bla 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 gitu. Terus Sedangkan ya berarti dari situ diharamkan dong. kontradiksi dengan apa? Ya, Markus tadi bahwa oke. Markus berapa bang? Markus berapa tadi? 7:19. 7 ayat 19. Apa yang kontradiksi? Bahwa kenajisan itu tidak berasal dari bla bla bla. Kenajisan itu bukan yang berasal dari yang masuk ke mulut. Terus Iya nggak? kontradiksinya dengan apa? Kontradiksinya berarti nggak ada yang mengatakan bahwa babi itu tidak jadi diharamkan karena si Markus itu tadi, ayat Markus tadi. Nah, sedangkan kan yang di Imamat tadi kan babi itu memang diharamkan. Nah, tapi kenapa di Kristen itu jadi halal? Nah, saya mau nanya itu aja. Saya tidak mau memperdebatkan, tapi saya menanyakan saja. Bagaimana penjelasan dari kakak gitu. Apa? Yang kontradiksi itu apa dengan apa? Saya masih nggak paham gitu. Kalau konteksnya di dalam Markus. Saya tanya dulu. Oke, saya keep dulu yang kontradiktif. Saya tanya dulu. Kenapa babi di Kristen itu dihalalkan, sedangkan di Imamat? Karena tidak ada diharamkan. Karena tidak ada ayat yang mengatakan, hai orang Kristen, haram bagimu babi. Nggak ada, karena nggak ada ayatnya. Kalau di dalam Imamat dikatakan ya, katakanlah ini kepada Israel. Coba kamu buka Imamat 11 ayat 2. Firman Tuhan kepada Israel. Gitu. Konteks nih. Oke, biar dia dulu cari deh. Oke. Apa tadi? Konteks apa? Oke. Di dalam Markus, ini kan Tuhan Yesus itu makan dengan orang yang tidak cuci tangan. Yesus mengatakan ya bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang menajiskan, tetapi adalah yang keluar. Karena apa? Orang-orang saat itu menganggap orang yang makan tidak cuci tangan itu najis. Ini konteksnya. Jadi saya nggak ngeliat kontradiksi. Karena ini konteksnya adalah Yesus makan dengan orang yang tidak cuci tangan dulu. Oke. Di dalam Imamat itu dikatakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk membedakan bangsa Israel yang pilihannya ini dengan bangsa lain adalah mereka jangan makan babi, onta, segala hewan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Nah itu konteksnya yang sana mau membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Di sini dalam keadaan konteks orang yang makan gak cuci tangan. Saya nggak ngeliat kontradiksi, bahkan nggak nyambung sama sekali. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Boleh, nggak apa-apa.
Ada lagi? Iya. Iya. Kontradiksi nggak? Nggak. Karena memang nggak ada perintah. Hai orang Kristen, jangan makan babi. Nggak pernah Tuhan Yesus bilang gitu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Ini di Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Jadi orang yang tidak Israel dengan Israel itu boleh makan bersama-sama. Jangan pula mengharamkan memaksa orang yang bukan Israel itu jangan makan babi. Justru nggak boleh. Iya. Nggak boleh kami ngelarang, nggak boleh orang Israel ngelarang orang, saya kayak contoh saya orang Indonesia jangan makan babi. Orang Israel nggak dibolehin Tuhan Yesus ngelarang-ngelarang gitu, karena itu sudah dihalalkan oleh Allah gitu. Iya, jadi Dari banyak yang mana salah paham dihalalkannya? sebenarnya. Enggak, Kenapa? ayat apa yang menghalalkan itu? Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Waktu itu Petrus disuruh menyembelih hewan-hewan karena dia lapar. Dia sedang ada di kota apa gitu ya, bukan di Israel. Terus dia ketemu dengan orang pemilik rumahnya itu yang bukan Israel, non Israel atau yang disebut dengan goyim. Lalu dia lapar. Tuhan Yesus nyuruh apa? Dia menyembelih hewan-hewan yang memang sebelumnya itu haram bagi Israel. Tuhan Yesus itu sendiri menyuruh, sembelilah, makanlah. Gitu. Oh, begitu. Ya udah. Iman masing-masing apa? Ada lagi yang kamu tanyakan? Udah sih kayaknya ya. Dia di bawah udah pada marah-marah kota kayaknya. Yope ya. Kota Yope. Nah, itu. Siap. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan mungkin? Oke, sudah sepertinya. Ya di bawah sudah pada marah-marah ya. Nggak apa-apa. Emang di bawah nih kurang, belum gajian itu makanya gitu. Ya sih aku santai Pada aja. belum gajian ya, makanya lu ngambek ya. Kalau bisa santai aja. Oke. Siap. Tuhan berkati Bang Baida. Salam kenal ya. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makanya teman-teman yang di bawah tuh santai. Slow. Aduh. Ya Allah, jerawat gua. Ini akibat kalian ini semua. Kalian ini pelakunya. Gua harus pakai krem. Gara-gara nih nggak pernah tidur dengan jelas saya. Makan nggak jelas. Top banget Agatha sabarnya. Udah top up beli di toko oren tadi kesabaran Bang. Makanya kalian tuh beli di toko oren, di toko ijo kesabaran. Ada kok. Belilah. Serius ada. Dijual kok. Kesabaran. Asli. Ada. Cari aja. Pakai air beras, Bun. Iya, ini air beras. Ini air beras ini. Pitera. Udah, ini air beras. Serius. Nama toko orennya Toko Sabar. Bukan. Ya. Cara membeli kesabaran adalah kamu check out sesuatu yang kamu suka di toko oren, maka kesabaranmu akan bertambah. Kalau kamu nggak check out, kesabaranmu berkurang. Ya kan? Gitu. SK Siti Khadijah. Bacir. Lo kenapa bisa Siti Khadijah? SK. Ketik lagi. Memang lo ya. Siapa SK tuh?
Siti Khadijah, banjir. Aduh Tuhan, Panadol, Panadol Arab, Panadol Arab. Lu memang ya. Hmm, apa? Share beli di mana Kak serum berasnya? Langsung ke Sephora aja, say. Ada ini ya kok. Apa namanya? E-commerce-nya kan ada Sephora. Kalau udah pakai ini tuh enak. Wanginya enak. Boleh lihat dekat-dekat? Boleh abang. Apa? Dingin pakai es bun. Ini gue kedinginan anjir. Nih kaki gue ya kalau lu bisa lihat ya. Udah uget-uget. Ini tuh dingin banget. Gue nggak tahu, gue kayak tinggal di kutub ini. Ada. Buat pria boleh nggak? Boleh. Ini untuk siapa aja ya. Tapi saran aku kalau pria yang geragas nggak usah. Lanjut bun. Ada lagi nggak yang mau naik ini? Ini ada begitu banyak yang mau naik. Saya juga pening ini. Aduh. Sabar ya. Aduh. Ya Allah. Ada. Oke. Siapa yang mau naik? Jack. Ini pasti pacarnya si Rose ya. Jack. Ini pasti pacarnya Rose yang di Titanic itu, yang cinta satu malam itu. Enggak. Oh bukan, silakan Bang Bukan. Jack. Mau ditanya Bang. Kakak, halo. Iya. Korban sinetron. Titanic itu film. Sinetron. Bukan. Kampungnya jangan ngampung banget dong. Korban sinetron. Sejak kapan Titanic jadi sinetron? Lu ngarang lu. Aduh, silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Kakak Kristen nggak maksudnya? Nanya. Iya, Kristen. Kan udah banyak baca Al-Quran saya dengerin dari tadi. Enggak, saya nggak pernah baca Quran Bang. Ngapain saya baca Quran? Saya baca Alkitab aja belum semua. Nggak, cuma nanya satu aja, kebesaran Allah. Saya kan Islam nih. Oke. Nah, kebesaran Allah yang terlihat sekarang, yang didengar tiap waktu, itu cuma azan, Kak. Azan tuh setiap waktu pasti ada azan terus. Kebesaran yang nyata sekarang Itu aja. adalah BTS. BTS itu didengarkan di semua bangsa, Bang. Sorry. Ya, Itu kebesaran Blackpink, Lisa itu sekarang itu di mana-mana, Bang. Dikumandangkan lebih banyak daripada yang kamu katakan. Sorry, Bang. Kebesaran nama Lisa Blackpink itu mendunia loh, Bang. Serius. Kakak Ih, jangan sampai nyamain konser loh. Blackpink. Lisa Blackpink itu di mana-mana lagunya. Do you like that? Ceng. Oh, bocil. Semua di negara mana? Lebih dari 5 kali sehari itu diputar. Bahkan di Spotify itu berapa Bukan kali, sehari, Bang? menit, Nah, waktu. gitu. Jadi Waktu. lebih besar nama BTS, Lisa Jadi Blackpink. nggak ada berhenti dalam 24 jam azan Oh, di lebih dunia banyak. ini. Itu aja. Nggak ada. Iya, memang betul. Lisa Blackpink ini memang namanya ini besar banget. EXO udah kurang sih Bang sekarang. Bang. Jadi kalau Serius. nunjukin besar Allah itu di situ aja, Kak. Nunjukin besar, berarti bisa disetel gitu.
besar kecil, kadang ada kadang nggak ada gitu. Astaga, bang jangan direndahin gitu dong. Nggak boleh bang. Masa iya bang, cuman dalam kurun waktu 5 menit kebesarannya, nggak mungkin lah bang. Abang jangan merendahkan seperti itu, nggak boleh. Oke, ya kan, betul ya. Iya, dia harusnya lebih besar daripada azan dong. Masa sebesar Karena azan tuh nggak besar ya. toa Azan tuh buat, aja buat sekitar gitu. kita aja. Berapa desibel bang kebesarannya bang? Bu, Suaranya itu, kuatnya narasi itu. waktu azan di dunia ini putarannya, waktunya maksud saya, waktunya azan kan zuhur di sini, zuhur di sini sama putaran waktu di dunia ini, di zuhur semua kak. Apa? Nah, nggak ngerti kakak kan? Enggak, maksudnya apa? Sorry, enggak kedengeran. Itu ilmuwan, Agak cek aja lah. Misalnya azan ilmuwan jam apa tuh 1 bang? di sini, ya kan? Terus? Di Pekanbaru jam 1 lewat, di Medan jam 1 lewat seperempat. Mutar terus di dunia ini azan. Itu aja contoh realnya maksud saya. Muter terus? Maksudnya gimana bang? Nggak tahu kakak. Coba cek. Bukan masalah yang nggak tahu bang. Bumi ini memang berputar. Bukan. Terus? Azan. Yang saya ceritakan azan sekarang. Nggak mungkin bang. Nggak mungkin azan itu terus-terusan. Emang 24 cek jam. lah. Cek. Apa Cek tuh? di Dicek putaran apa tuh bumi bang? ini. Cek di putaran bumi ini. Cek di waktu dunia ini. Azan. Terus? Setiap menit ada. Itu kebesarannya. Contoh Azan yang paling setiap menit real. ada. Di mana tahu, ada? kan? Di mana? Abang Nggak udah tahu, pernah ke kakak. Korea nggak bang? Di Korea itu nggak ada azan bang. Ini saya lagi di Korea. Di Korea itu nggak ada azan bang. Apalagi di sana bang, di Swedia itu nggak ada. Di Swiss nggak ada bang azan bang. Jadi di mana? Di sebelah mana? Tiap jam yang mana? Abang jangan ngayal deh bang. Nggak ada. Abang ini kayaknya tinggalnya cuma di Konoha ya. Di Belanda bahkan nggak ada bang. Nggak boleh ada bang. Serius. Abang kalau ngarang nih jangan berlebihan dong bang. Nggak ada bang, jangan ngarang deh. Apalagi di Amerika bang, selesai ya bang. Selesai ya bang. Serius. Jadi sebelah mana? Tiap menit. Nggak usah berlebihan bang kalau mabok bang. Kurangin dikit bang. Abang mabok apa? Kakak bilang kok mabok. Iya, abang mabok di mana? Jangan nangis dong bang. Ya. Saya bingung loh. Gimana? Lu ke Korea nggak ada, say. Meninggal lo nanti kalau di sana lu kagak ada. Waktu Korea tuh dengan Konoha beda 2 jam. Kagak ada. Di belahan yang mana? Di Alaska tidak ada. Di Kutub Selatan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, say. Kebesaran apa? Gue memang nyaksiin ya, gila banget ya. Lisa Blackpink ini, astaga. Lo boleh cek di radio apa berapa kali diputer. Duh, gokil sampai konser. How you like that? Tet 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 tereret tet. Berbum bum 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 bum, ya kan? Gokil kalau itu mah. Kebesaran namanya Blackpink ini. Diam kok worship, diam kok jengan. Apalagi waktu itu yang lagi tren-trennya BTS nyenya 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 di TikTok, astaga Tuhan, asal FYP BTS pening aku. Tahu lah aku. Nggak di Korea, nggak di Konoha, BTS mana sampai di Arab, cok. Lu tahu ya, konser orang Asia itu BTS di Arab, gokil banget, asli.
Asli. Jeng An, lu kalau mabuk ciu bilang, Jeng An, gak usah mabuk di sini Jeng An. Bikin malu lu Jeng An. Lu mabuknya kapan? Lu minumnya kapan? Kenapa mabuknya sekarang sih Jeng An? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.